Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Marinus R.T. Mainaki. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikianlah nats pembimbing Mazmur 111 ayat 4. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dari kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesaat Dia akan kembali sebagai hakim yang akan mengadili. Berjaga-jagalah, waktunya sudah dekat. Jangan sampai engkau terlambat. Sesuai kehendaknya, melakukan perintah firman-Nya. Dunia akan berakhir, kasih-Nya tetap kekal bagi setiap orang yang percaya. Bertekunlah dalam iman-Mu hingga Dia dapatkan kau tetap setia. Tinggalkanlah hidup yang bercela, carilah hikmat Tuhan dan kebenaran-Nya, sebab pada waktunya Dia akan bertanya apa yang sudah diperbuat baginya.
bagi setiap orang yang percaya. Bertekunlah di dalam imanmu, hingga di hadapan kau tetap setia. Tinggalkanlah hidup yang berjalan, carilah hikmat Tuhan dan kebenarannya. Bertekunlah di dalam imanmu, hingga di hadapan kau tetap setia. Tinggalkanlah hidup yang berjalan, carilah hikmat Tuhan dan kebenarannya. Sebab pada waktunya Dia akan bertanya apa yang sudah diperbuat baginya. Sebab pada waktunya Dia akan bertanya apa yang sudah diperbuat baginya. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan yang diawali dengan pembacaan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, tolonglah kami ketika firman-Mu dibacakan dari Alkitab yang akan juga disertai dengan perenungan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sebab kami dimampukan untuk mendengar dan mengerjakannya hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 1 ayat pertama hingga ke-12. Yoel 1 ayat pertama hingga ke-12 yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang mengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggikan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah, merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa, yang kuat dan tidak terhilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih.
Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu Anda di rumah. Dan saya tahu bahwa Anda saat ini di depan TV atau laptop atau handphone Anda, di mana Anda membuat online lewat YouTube GPIB Jemaat Immanuel Depok. Saya berharap bahwa Anda menonton atau mengikuti pelayanan yang saat ini dilakukan dengan hati, pikiran, dan jiwamu. Bukan hanya sekedar menonton. Dan saya tahu kondisi Anda saat ini sehat. Kalaupun kurang sehat, saya berdoa, memohonkan bahwa Anda disehatkan oleh Tuhan. Dan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semangatlah dalam sehat. Karena hal itu akan membuat kita melihat dan menatap hari esok dengan penuh sukacita. COVID-19 tidak ada apa-apanya kalau hati yang gembira akan membuat kita sehat senantiasa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga berharap bahwa Anda mengikuti pelayanan ini dengan betul-betul. Kenapa saya katakan begitu? Karena kadangkala baru bangun tidur, rambut acak-acakan, belum mandi, buka handphone, atau mungkin papa mama yang sudah buka di laptop atau buka TV, langsung duduk angkat kaki, tidak sopan. Itu. Hargailah pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, karena Anda akan diberkati. Kenapa? Saya kasih contoh. Tiba-tiba Bapak Presiden Jokowi datang pagi-pagi ke rumahmu. Berani enggak keluar kamar, baru bangun tidur, rambut kayak kuntilanak? Kan gak berani. Ini Tuhan menyapa Anda. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya tahu dan yakin warga jemaat GPIB Jemaat Immanuel Depok tidak seperti itu. Pasti udah duduk manis-manis, bahkan ada yang pakai jas barangkali, pakai dasi barangkali, ada yang make up pakai tas barangkali, seolah-olah mau ke gereja. Tidak apa-apa, yang penting indah di mata Tuhan. Itu prolog saya untuk membuka khotbah ini. Baik, yang berikutnya saudaraku.
Apa yang terjadi saat ini, kalau saya sedikit singgung untuk kita semua dengan COVID-19, bukan Depok yang alami saja, bukan Indonesia yang mengalaminya, dunia luar biasa. Dengan COVID-19 membuat dunia terpana. COVID-19 membuat kita semua itu terdiam. Betul-betul terdiam. Dan menjadi suci. Saudaraku, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang membuat dunia mengalami hal serupa? Ya. Sesuatu yang mengkhawatirkan dan membuat kita hidup dalam ketakutan. Beberapa kejadian, ya, tahun-tahun yang terdahulu dalam sejarah, baik itu SARS, ya, DBD, kemudian AIDS, kemudian hal-hal yang justru kita betul-betul menghadapi dengan realita sakit penyakit yang bisa membuat kita mati. Dan saat ini virus corona melanda dunia. Kita sedikit berefleksi yuk tentang kasus-kasus seperti itu dan termasuk corona. Kita lihat dari kitab Yoel, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di zaman Yoel? Apa yang terjadi dialami oleh bangsa Israel? Tulah belalang mengerikan. Tulah belalang ini membuat ladang musnah. Kalau ayat 10 mengatakan ladang sudah musnah, tanah berkabung, gandum sudah musnah, anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Mengerikan. Apa yang disebutkan di dalam ayat 10 itu merupakan bahan pokok makanan dari Israel. Bayangkan dengan kata musnah, dengan kata berkabung, dengan kata kering, menipis. Seperti apakah itu? Mari kita lihat. Masyarakat sekarang kelimpungan. PHK di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar juga tutup. Kita dirumahkan. Itu saja sudah membuat kita kelimpungan. Banyak sekali orang-orang yang sudah terkapar karena mereka sedang mencari makan atau kesusahan makanan. Dan saya tahu GPB Jemaat Immanuel sedang membuat program, membuat bansos, bantuan sosial luar biasa. Anda akan diberkati luar biasa. Anda betul-betul menjadi alat Tuhan untuk memberikan bantuan sosial kepada mereka. Karena mereka betul-betul kebingungan. Itu saja kita sudah kebingungan, padahal kita masih makan. Seburuk-buruknya kita dirumahkan, toh masih ada 1 suap, 2 suap makanan. Tetapi Israel pada waktu itu betul-betul kering kerontang. Refleksinya, tulah. Tuhan menegur. Barangkali tidak berlebihan.
saya sampaikan bahwa kita sedang ditegur oleh Tuhan. Kita sedang ditegur oleh Tuhan. Bahwa kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan dengan corona? Apa? Yang terjadi saat ini adalah social distancing, physical distancing, stay at home. Bahkan saudaraku, kita berkhotbah saat ini harus dinonton dari YouTube. Tetapi saya juga tetap punya satu harapan yang luar biasa. Kalaupun saya letakkan corona ini sebagai tulah dari Tuhan untuk memperingati kita, Tuhan sedang membuat kita hidup seperti gereja mula-mula. Loh, kok bisa? Lihat, gedung ibadah sekarang ini ditutup. Tetapi ratusan altar Tuhan ada di rumah-rumah jemaat. Luar biasa. Ratusan altar Tuhan diangkat di rumah-rumah. Dan saya tahu ibu bapak, saudara-saudaraku sedang menikmati renungan sebagai altar Tuhan dibuka di rumahmu. Sungguh luar biasa. Ternyata dengan tulah itu, kalau saya masukkan dalam kategori ini, Tuhan sedang memproseskan kembali kepada persekutuan keluarga sebagai gereja. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai jemaat Immanuel Depok. Ini gereja yang sudah lahir dari puluhan tahun yang lalu. Dia harus tetap eksis. Dia harus tetap menunjukkan bagaimana harapan dari Tuhan, iman dalam Tuhan, dan terus berbuat kasih. Sekalipun kita berhadapan dengan, kalau saya katakan ini tulah, jangan takut. Beriman, tetapi juga kita harus berhikmat. Kita harus betul-betul berpikir bagaimana mengatasinya. Saya percaya ketika tulah belalang ini terjadi, semua kering kerontang, mereka kembali hidup. Taklukkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan tolong. Saya percaya semua agama, apapun juga agama itu, sedang taklukkan diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Kita dalam Kristus. Kristus, saudara-saudara, dialah raja di atas segala raja. Hari Kamis kemarin tanggal 21 ikut ibadah enggak? Hari kenaikan kan? Itu merupakan satu proklamasi. Yesus naik ke sorga. Dia memenangkan. Dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Dia di atas segala badai. Maka marilah kita melihat bahwa Yesus telah berkemenangan untuk melakukan segala sesuatu dan gereja berkemenangan menaklukkan segala tantangan, rintangan yang ada saat ini. Lakukan apa yang terbaik, bermasker, kalau kita bersalaman jangan bersentuhan, tapi namaste. Itu sangat Indonesia. Nah, itu. Jaga jarak, karena ketika nanti kita dibuka, ya PSBB, tetap harus jaga jarak sosial. Kristus akan membantu kita bagaimana mengatasi persoalan yang ada baik di Depok, Indonesia, dan dunia. Jadilah jemaat Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Kristus Yesus akan senantiasa menolong, menopang, dan membuat kita tidak takut menghadapi apapun juga, sekalipun corona. Berhikmatlah. Amin.
Marilah jemaat Tuhan berdiri dan bersama-sama kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing pun berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kekuatan firman-Mu yang boleh kami peroleh saat ini. Dengan pengalaman Yoel, memberikan satu refleksi untuk menghadapi realita kekinian, bahwa malapetaka yang begitu berat dapat teratasi karena Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat, dan otoritas Tuhan nampak. Tetapi harus dibarengi dengan penyerahan diri umat kepada Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan nyata di dalam mengatasi malapetaka yang ada, dan oleh Roh Kudus membantu dalam mengatasinya. Oleh sebab itu berikanlah kami hikmat dan pengetahuan untuk mengatasi situasi kondisi yang ada pada saat ini. Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden kami, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semua pejabat-pejabat yang terkait. Berilah hikmat dan pengetahuan kepada mereka, agar mereka mampu memberikan atau meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada, dan oleh masyarakat mengikutinya. Dan hal itu akan turut membantu mengatasi malapetaka atau persoalan yang sedang kami hadapi saat ini, Corona. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga memohonkan kepadamu agar Presbiter GPIB Jemaat Immanuel Depok, Tuhan berkati, agar memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan atau program-program kemanusiaan. Engkau memberkati Ibu Pendeta Yvonne Tarore Lopati sebagai Ketua Majelis Jemaat. Bimbinglah dia supaya ia mampu beserta diaken penatua untuk bertindak hal-hal yang dibutuhkan baik jemaat atau masyarakat sekitarnya, atau mungkin yang mereka lihat perlu penyampaian bantuan sosial atau pergerakan lainnya. Tuhan berkati juga Pendeta Yohanes Niko, supaya ia juga ada di dalamnya, bersama-sama mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat Depok, Indonesia, dunia, dan mereka sebagai presbiter mengkontribusikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia.
Engkau persiapkanlah Vikaris Ria, supaya ia tiba pada waktunya hasil keputusan dan penilaian dari Majelis Sinode dengan tim baca, bahwa ia dapat diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen untuk GPIB, dan ia dapat menjadi pendeta GPIB yang melayani dalam rendah hati. Biarlah ia di dalam belajar, di dalam ia membekali diri. Kami percaya bahwa Pendeta Ivon Tarore Lopati beserta Diaken Penatua, bahkan unit-unit misioner, jemaat, Pendeta Yohanes Niko, memberikan pembekalan-pembekalan yang luar biasa bagi Vikaris Ria, sehingga ia betul-betul siap menjadi pelayan firman dan sakramen di saat tiba waktunya atas keputusan Majelis Sinode dan penilaian tim baca untuk diteguhkan. Berkatilah ia untuk kesehatannya, berkatilah ia dalam segala perkara. Tuhan, kami juga berdoa memohonkan agar jemaat, yaitu GPIB Jemaat Immanuel Depok, yang saat ini kondisi kesehatannya kurang begitu baik, Tuhan tolonglah, lawatlah mereka, berilah mereka kekuatan, anugerahkanlah mereka dan hikmat, supaya mereka mampu dengan kekuatan dari Tuhan disembuhkan. Dan pada saat ini mereka yang sudah sembuh, terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan yang telah membantu menopang mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sehat. Biarlah mereka menjaga kesehatan mereka dalam situasi kondisi yang ada ini, sehingga juga memberikan kontribusi sehat bagi masyarakat. Kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar karena COVID-19 di rumah-rumah sakit atau mereka isolasi mandiri. Tuhan, tolonglah agar semakin banyak kesembuhan diperoleh oleh mereka. Kami berdoa untuk tim medis yang berada di garda depan. Tuhan, mereka betul-betul mengabdikan diri untuk pemulihan dan penyembuhan bagi mereka yang terpapar COVID-19. Berkatilah mereka. Kami mohon, karena mereka harus tinggalkan keluarga. Mereka harus bekerja dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dan kami mohon daripadamu, tolonglah mereka. Kami juga berdoa kepada cleaning service di rumah-rumah sakit. Mereka juga adalah orang-orang di garda terdepan, karena mereka harus menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, yang juga menopang kebersihan tersebut untuk mencegah terpaparnya atau tersebarnya COVID-19. Berkatilah mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini betul-betul sudah disembuhkan. Jadikanlah satu kesaksian, semangat, sukacita akan membuat mereka sehat. Mereka, ya Tuhan, yang mengoperasionalkan multimedia serta sound system, Tuhan, berkatilah, karena Tuhan pakai mereka untuk mengoperasionalkan digital teknologi ini agar berita Injil Kristus sampai ke rumah-rumah. Dan pelayanan mereka Tuhan pakai, tingkatkanlah kemampuan mereka untuk terus kreatif, inovatif, sehingga apa yang disampaikan dalam pemberitaan Injil Kristus sungguh indah dan elok. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukanlah dunia tempatku yang benar, asalku adalah negeri indah besar. Tugasku yang diberi, rajaku abadi, jadi dutanya di dunia. Pesan rajaku yang abadi adalah warta yang lemah. Manusia baliklah, begitu firman-Nya, berdamai dengan Tuhanmu. Rajaku berpesan pada manusia, janganlah terjebak di jaring dunia. Bertobatlah segera agar engkau serta berkuasa dengan rajamu. Pesan rajaku yang abadi adalah warta yang gemar. Manusia baliklah, begitu firman-Nya, berdamai dengan Tuhanmu. Pesan rajaku yang abadi adalah warta yang gemar. Manusia baliklah, begitu firman-Nya, berdamai dengan Tuhanmu. Berdamai dengan Tuhanmu. Jemaat, kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Mari kita memberi persembahan sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sebelum memberi persembahan, marilah bernyanyi dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Muliakan
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami, kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-harinya. Mari kita bernyanyi, nama Yesus termulia.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.